Dikisahkan, pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa bosan. Semua hiburan sudah dicoba, badut, penyanyi, hingga adu kambing. Namun Baginda Raja tetap merasa bosan. "Aku butuh hiburan baru," teriak Baginda Raja. Para menteri pun langsung panik. Salah satu dari mereka pun nyeletuk, "Ampun Paduka yang mulia, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas?" Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tersenyum licik. "Ah iya, si Abu Nawas itu ya. Panggil dia sekarang juga. Aku ingin menguji kepintarannya." Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dengan wajah santai sambil tersenyum tipis. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "jika kau benar orang paling cerdik di negeri ini, buatlah aku kaya tanpa mengeluarkan sepeser uang pun." Para menteri pun langsung cekikikan. Wah, tamatlah riwayat Abu Nawas sekarang. Abu Nawas pun garuk-garuk kepala sebentar. Lalu ia pun menjawab dengan tenang, "Baiklah Paduka yang mulia, tapi izinkan hamba meminjam mahkota Paduka yang mulia selama 1 hari saja." Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung terkejut. "Apa Abu Nawas? Mahkota ini kan lambang kerajaan." "Tepat sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas sambil menunduk sopan. "Justru itu yang akan membuat Baginda yang mulia menjadi kaya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir, lalu tertawa. "Hahaha, baiklah Abu Nawas. Tapi kalau gagal, kepalamu yang akan menjadi taruhannya," ancam Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Siap Paduka yang mulia." Keesokan harinya, Abu Nawas pun berkeliling kota memakai mahkota raja dan berpakaian layaknya seperti raja sungguhan. Melihat itu, rakyat pun langsung panik dan mereka pun bersujud. "Ampun Paduka yang mulia." Abu Nawas pun mengangkat tangannya. "Tenang, hari ini Baginda Raja sedang berkeliling secara rahasia." Lalu Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Hai rakyatku semua, siapa yang ingin mendapatkan keberkahan langsung dari raja, silakan menyumbang seikhlasnya." Rakyat pun langsung berlomba-lomba memberi. Pedagang memberi emas, saudagar memberi perhiasan. Bahkan tukang bakso pun memberi bakso secara gratis. Dalam sehari, peti Abu Nawas pun penuh dengan harta. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali ke istana sambil membawa peti harta dan mengembalikan mahkota raja. "Ampun Paduka yang mulia, ini hasilnya. Paduka yang mulia sekarang kaya tanpa mengeluarkan sepeser uang pun," ujar Abu Nawas sambil menyerahkan peti hartanya kepada Baginda Raja. Raja pun melongo, para menteri pun bengong. "Abu Nawas," bentak Baginda Raja, "kau menipu rakyat dengan mahkotaku ya?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Ampun Paduka yang mulia, hamba hanya meminjam nama Paduka yang mulia, bukan memaksa siapapun." Bukankah itu berarti kepercayaan rakyat kepada Baginda yang mulia sangat besar? Raja pun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, benar. Kalau bukan kau Abu Nawas, kepalamu sudah melayang. Lalu Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, mulai hari ini kau dilarang memakai mahkotaku lagi. Abu Nawas pun membungkuk hormat dan menjawab dengan polos, Baik Paduka yang mulia, lain kali hamba cukup memakai jubah Baginda saja. Dan mendengar itu, seketika suasana istana pun langsung pecah oleh tawa. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, Tenda Abu Nawas terbakar, tenda Abu Nawas terbakar, teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal.
Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menghilangkan jejak kuda. Alkisah, suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Dengan senyum penuh misteri, Baginda Raja pun berkata, "Hai Abu Nawas, kali ini aku ingin menguji kecerdasanmu Abu Nawas. Aku punya seekor kuda. Tugasmu adalah menyembunyikan kuda ini, tapi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dan besok pagi, aku harus tidak bisa menemukannya Abu Nawas." Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tersenyum. "Siap Paduka yang mulia, serahkan saja kudanya padaku," ujar Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas pun membawa kuda Baginda Raja ke dalam kamar pribadi sang raja. Dia menutup pintu, menutup jendela, lalu mengikat si kuda di balik tirai tempat tidur Baginda Raja. Ia bahkan menyuapi si kuda agar tidak bersuara. Keesokan harinya, Baginda Raja pun bangun dan langsung memanggil pengawalnya. "Hai pengawal, cari kudaku. Pasti Abu Nawas menyembunyikannya di tempat yang paling aman dan tersembunyi," perintah Baginda Raja. Para pengawal Baginda Raja pun langsung bergegas mencari kuda ke seluruh penjuru kota. Ia mencari di ladang, di sungai, di hutan, bahkan di dalam sumur. Tapi hasilnya nihil. Kudanya tidak ditemukan. Melihat hal itu, Baginda Raja pun merasa kesal dan akhirnya memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sebenarnya kamu menyembunyikan kudaku di mana? Apa kau menaruhnya di gua rahasia atau kau terbangkan ke langit Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa pelan. "Tidak tuanku, hamba menyembunyikannya di tempat yang paling aman dan tidak dicurigai oleh siapapun." Baginda Raja pun semakin penasaran. "Kau sembunyikan di mana Abu Nawas sebenarnya?" Dan dengan tenang, Abu Nawas pun membuka tirai tempat tidur Baginda Raja. Dan di sana kudanya berdiri manis sambil mengunyah bantal. Melihat hal itu, Baginda Raja pun melongo lalu tertawa sampai terjatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi aku suka dengan cara berpikirmu." Dan akhirnya Abu Nawas pun diberi hadiah oleh Baginda Raja. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. "Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Waduh, tapi saya kan penyair Paduka. Saya bukan." "Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya?" "Bukan begitu Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya?" Tapi apalagi Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah dan saat berkhotbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu.
Wah, gawat nih, kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. Gawat gimana maksudmu Abu Nawas? Bentak prajurit. Kamu mau menolak perintah Paduka yang mulia Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya? Bukan begitu prajurit. Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah. Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba, Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah? Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya? Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya. Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. Udahlah kawan, jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja. Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak. Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya.
Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. Kok tidak tahu? Jamaah pun tercengang. Begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar. Agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khotbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhotbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhotbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan Baginda Raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri.
Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda Raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhotbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan Baginda Raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin Baginda Raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat, saling nasihat-menasihati, harus kompak bahu-membahu, mengatasi kedunguan dan kejahilan, saling tolong-menolong, memberantas kejahilan. Yang sudah tahu, harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun
menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang," ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" "Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas," ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. "Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. "Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas.
termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai ini membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas pun menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun berusaha tidak memperdulikannya. Dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Menteri pun mengajak menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantangnya. Hai menteri, ada apa denganmu ini? Bentak Raja Harun al-Rasyid. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya. Sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hatinya. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara. Titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikanlah jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal, kata menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membolak-balik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibalik setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, keledai itu pun menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari si keledai ini untuk membaca, Abu Nawas? Tanya sang menteri kepada Abu Nawas. Sesampainya di rumahku, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu. Sampai ia terlatih betul untuk membolak-balikkan halaman buku dengan benar, jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dia baca? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawab Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda Raja mengerti sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sempurna seperti manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri itu pun akhirnya masuk penjara. Kisah Abu Nawas menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkan secara lisan.
Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Maka Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid dan berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar menunggunya. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggu di bawah pohon tersebut. Sementara itu, Abu Nawas pergi untuk menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas pun mengajak pedagang budak itu untuk membeli calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dan itu Abu Nawas pun tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Dan Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak badui tersebut. Baginda Raja pun masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasarnya. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku. Dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tersebut. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram. "Tidak, itu tidak perlu," kata pedagang budak dengan seenaknya. Lalu ia pun menyeret budak barunya ke belakang rumah. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Dan begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Baginda Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya.
"Ayo kerjakanlah," bentak Baduy itu. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si Baduy itu melihat cara Sultan Harun Ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," seru Baduy itu dengan marahnya. Sultan Harun Ar-Rasyid pun mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke arah kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Haruskah bekerja keras lebih dahulu? Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun Ar-Rasyid dalam hatinya. "Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku," kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang. Ia pun menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Baduy, aku ini adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Baduy itu pun langsung menjatuhkan dirinya sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti kisah Abu Nawas dan kambing terbang. Alkisah. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar desas-desus bahwa Abu Nawas bisa membuat kambing terbang. Karena penasaran dan sedikit iseng, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau bisa membuat kambing terbang ya. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, memang benar, tapi butuh waktu dan syarat yang khusus," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku beri waktu kau 3 hari. Namun kalau kau gagal, kau akan aku penjarakan Abu Nawas," titah Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan kepala cenut-cenut. Dalam hatinya ia pun bergumam, "Gimana caranya bikin kambing bisa terbang? Terbang dari mana? Dari dapur ya?" Namun namanya saja Abu Nawas. Ia pun tidak kehabisan akal untuk membuat kambing terbang. Keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana, menggiring seekor kambing yang gemuk, sambil menenteng balon-balon besar yang sudah berisi gas. Di punggung kambing tersebut terikat bulu-bulu ayam yang berbentuk sayap yang sudah dijahit dengan rapi. Semua orang di istana pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kambing tersebut. Namun Abu Nawas pun tetap serius. "Ampun Paduka yang mulia, sebentar lagi kambing ini akan terbang. Tapi ia malu karena banyak orang yang melihat. Bisakah kita buat sepi dahulu tempat ini Paduka?" ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa kegelian, namun ia pun mengiyakannya. Abu Nawas pun membawa kambing itu ke taman belakang istana. Lalu Abu Nawas pun mengikatkan balon-balon yang sudah diisi gas itu pada kambing tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba kambing itu pun terangkat oleh balon-balon itu ke udara. Akan tetapi kambing itu malah nyangkut pada pohon mangga di istana. "Ampun Paduka yang mulia, kambing itu sudah bisa terbang Paduka. Tapi karena takut ketinggian, ia pun mendarat darurat di pohon mangga Paduka," ujar Abu Nawas. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal.
Hahaha, dasar kau Abu Nawas. Kau memang tidak pernah kehabisan akal. Baiklah, aku bebaskan dari hukumanmu. Dan ini ada hadiah untukmu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas, titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas.
"Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. "Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas, tipu dibalas tipu. Dikisahkan, ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun segera masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya akhirnya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga kepada Abu Nawas. "Oh, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas dengan polos. "Besok pagi, Abu Nawas," kata sang pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh saja ya," kata Abu Nawas menyanggupinya. Hari berikutnya, mereka pun berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta pun memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Lalu Abu Nawas pun kembali kepada pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Men, segera kita bagi makanan ini ya sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan, sekarang kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul-betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi,
Besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas pun benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa itu? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Oke. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan akhirnya pun tertidur. Lain halnya dengan Abu Nawas. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Dan tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun mulai tertidur. Dan keesokan harinya, mereka pun bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Hai kawan-kawan, aku tadi malam bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Betul, luar biasa mimpimu itu, kawan. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau. Dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi pendeta itu. Wah, mimpimu juga menakjubkan juga ternyata. Dan Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, maka pendeta dan ahli yoga itu pun menanyakan mimpi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, memangnya kamu semalam mimpi apa? Lalu Abu Nawas pun menuturkan, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak tadi pagi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar kalau mengabaikan perintah beliau. Lalu aku segera bangun dari tidurku dan langsung menghabiskan makanan itu.
kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga itu saling berpandangan. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Dan pastinya hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Dikisahkan, pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping uang emas milik saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu pun akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuhnya dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan barangnya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar kaya itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya. Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Dan ia pun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi seorang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita sedangkan kita tidak tahu mereka. Seorang penduduk pun berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" kata penduduk itu. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia Tuan?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang Tuan?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa 100 uang emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niatnya itu. Karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Lalu ia pun bertekad tetap tinggal di situ, walau apapun yang akan terjadi. Abu Nawas pun telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai. Lalu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Mengetahui hal itu, hati pencuri uang emas itu pun tambah berdebar tak karuan. Lalu Abu Nawas pun menyiapkan siasatnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapatkan tongkat satu-satu, Abu Nawas pun berpidato di hadapan mereka. "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Dan jangan khawatir,
Tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua, kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkat sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia pun memuji kecerdikannya sendiri, karena ia ternyata akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang pun mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin kepada penduduk semuanya. Pada giliran si pencuri, tiba-tiba Abu Nawas segera mengetahuinya. Karena tongkat yang dibawa oleh pencuri itu bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas pun tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang 1 jari telunjuk. Dan akhirnya, pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat 2 tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan.
Kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat. Sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas,
Kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, Hai para utusan raja,
"Ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya, Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. "Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya." Dipukul lagi. Buk, buk, buk. "Tidak, ampun Abu Nawas." Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas, debat super konyol dengan pendeta. Suatu hari, seorang pendeta asing datang ke negeri Baghdad. Dan katanya, ia sudah keliling dunia dan belum pernah kalah dalam berdebat.
Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau engkau bisa mengalahkan pendeta ini, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, hati-hati Abu Nawas, kepalamu akan menjadi taruhannya," ujar Baginda Raja setengah mengancam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan wajah santai menjawab, "Tenang Baginda, kalau urusan debat biarkan saya yang urus. Cuma jangan marah kalau nanti pendetanya malah bingung sendiri." Lalu pendeta itu pun maju dan menantang Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kita akan berdebat dengan isyarat tangan saja dan tidak boleh berbicara." Abu Nawas pun manggut-manggut. "Wah, cocok nih. Kalau begitu saya bisa hemat suara buat nyanyi nanti malam," kata Abu Nawas sambil cengar-cengir. Lalu pendeta itu pun angkat satu jarinya. Maksudnya, Tuhan itu satu. Abu Nawas pun membalas dengan mengangkat dua jarinya. Maksudnya, ada siang, ada malam. Lalu pendeta itu pun mengangguk, merasa Abu Nawas paham. Lalu pendeta itu pun mengangkat tiga jarinya. Maksudnya, ada langit, bumi, dan manusia. Abu Nawas pun langsung mengepalkan tangannya. Artinya, semua bersatu dalam kekuasaan Tuhan. Dan pendeta itu pun makin terkesima. Lalu pendeta itu pun mengeluarkan apel dari sakunya. Maksudnya, sumber makanan dari bumi. Abu Nawas pun buru-buru keluarkan roti dari sakunya dan langsung dimakannya. Artinya, manusia bisa mengolah makanan untuk hidup. Melihat itu, pendeta itu pun melongo, merasa bahwa Abu Nawas benar-benar mengetahui makna dari segalanya. Lalu pendeta itu pun mencoba lagi dengan mengeluarkan segelas air. Maksudnya, kehidupan tak bisa lepas dari air. Abu Nawas pun dengan cepat mengambil cangkir kosong, lalu dibalikkan ke atas meja. Maksudnya, tanpa Tuhan hidup bisa kering dan kosong. Melihat itu, pendeta itu pun langsung tepuk jidat. Merasa Abu Nawas benar-benar ahli spiritual kelas tinggi. Dan pendeta itu akhirnya pun menyerah. Ia berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak sanggup lagi. Abu Nawas ini terlalu dalam ilmunya. Semua isyarat saya, ia jawab dengan bijak." Baginda Raja pun bangga dan merasa puas. Namun Baginda Raja pun merasa penasaran. Apa sebenarnya di balik semua itu? Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sebenarnya bagaimana engkau bisa menjawab semua isyarat pendeta itu dengan tepat?" Abu Nawas pun tersenyum kecil sambil berkata, "Loh, Paduka yang mulia, itu semua hanya salah paham." Pendeta itu angkat satu jari, saya kira mau mencolok mata saya. Jadi saya balas dua jari. Saya akan mencoloknya dua-duanya. Dia angkat tiga jari. Saya kira mau jambak rambut saya. Jadi saya kepalkan tangan saya dan siap untuk memukulnya. Lalu ia keluarkan apel. Saya kira mau pamer makanan. Jadi saya keluarkan roti biar tidak kalah dengan pendeta itu, Paduka. Dan dia keluarkan segelas air. Saya kira mau minum sendiri. Jadi saya balik cangkir kosong.
Tanda saya nggak punya air. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dan diikuti oleh seluruh yang ada di istana. Dan pendeta yang mendengar penjelasan Abu Nawas itu hanya bisa garuk-garuk kepala lalu pergi dengan wajah malu setengah geram. Kadangkala kemenangan bukan soal ilmu tinggi, tapi soal kepintaran melihat celah. Dan jangan pernah terlalu sombong dengan kepandaian, karena bisa saja kalah dengan logika kocak. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu, sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku? Kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja.
Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku," jawab istri Abu Nawas. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku?" tanya Abu Nawas. "Tadi sewaktu habis sholat isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya, dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya,
Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Kesalahannya adalah sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebutkan para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama sepakat mengadukan kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kepada para ahli ilmu adalah orang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Apa alasanmu berbuat demikian, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkanlah terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikanlah kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruangan sidang ini, Paduka, pinta Abu Nawas. Lalu semua para ahli ilmu agama yang berada di ruang sidang itu diberikan kertas dan pena oleh Baginda Raja. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku minta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti?" ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan yang remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama pun berkata, "Apa maksud pertanyaanmu itu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, Abu Nawas." Abu Nawas pun membalasnya, "Silakan jawab saja nanti, Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkanlah kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban tersebut. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda. Tergantung pada pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruangan sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu. Tetapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayai keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah. Jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutannya.
Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan Baginda Raja. "Hei, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini Abu Nawas." Sapa Baginda Raja kepada Abu Nawas untuk berbahasa basi. "Kalau Baginda Raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya," ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. "Benar sekali Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja Abu Nawas, sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman." "Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya?" tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. "Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Sudah sesuai kan?" "Oke, titah Paduka yang mulia siap hamba laksanakan," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana, bisakah dimulai sekarang?" "Siap Paduka yang mulia," ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri. Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai Balerung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja.
Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan!" teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya. Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan. Aku merasa kalah, Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas.